Oke, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bentuk psikotes tahun 2021 untuk semua sekolah kedinasan. Nah, ini sebagai gambaran untuk tes psikotes tahun ini. Kita lihat untuk tes psikotes tahun 2021 itu ada dibagi dua, yaitu ada sistem manual dan sistem komputer. Nah, untuk sistem manual atau dengan kertas dan pensil itu dipraktekkan oleh sekolah kedinasan STSN dan juga IPDN. Kemudian bentuk soal masih sama dengan tahun sebelumnya. Pengawasan dilakukan oleh panitia. Sistem error dalam pengertian masih lebih besar dan menunjukkan ketahanan fokus dan kekuatan serta kecepatan menulis atau menggambar gitu. Kenapa ada kata menulis dan menggambar? Karena menggunakan kertas dan pensil gitu. Jadi akan ada tes menggambarnya gitu. Sedangkan untuk dia secara komputer atau komputerisasi dia diperhatikan oleh Kemenhub atau si Pencatar, kemudian STI, STAN, Poltekim, serta Poltekim. Kemudian pada proses pengerjaannya mengutamakan kecepatan dalam mengklik button atau mouse serta fokus gitu. Karena kan di sini nggak menggunakan kertas pensil lagi gitu. Kenapa? Jadi lebih difokuskan kepada kecepatan tangan kita dalam mengetik atau bahkan menulis atau bahkan bukan menulis ya mengetik atau mengklik tombol. Kemudian sistem error lebih kecil namun berakibat fatal apabila belum terbiasa mengerjakan psikotes secara online. Kemudian tidak ada proses menggambar gitu, jadi nggak ada kegiatan atau tes yang bersifat menggambar di kertas gitu. Semuanya full online. Jadi tes yang menggambarnya di kertas akan digantikan secara online, yaitu bisa saja berupa tes figuralnya dibanyakin gitu. Nah, untuk materi besarnya ada analogi uh, verbal test, analogi verbal test itu tes analogi ya gitu. Kemudian logika algoritma itu ada deret, kemudian logika penalaran, kemudian ada Kraplin atau Pauli, kemudian ada EPPS, kemudian ada Army Alpha Intelligence, dan yang terakhir tes warteg. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu. Analogi verbal test. Nah, analogi verbal test bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti ini ya. Nah, nanti yang diujikannya itu bisa seperti ini. Kakak tua, merpati itu sama dengan makna yang mana gitu. Jadi maknanya gitu, makna yang sama gitu. Nah, sedangkan kalau dia yang ini analogi juga, tapi analogi dalam bentuk penjelasan gitu. Jadi kalau bedanya di sini dia digantikan dengan mana? Digantikan dengan titik duanya gitu. Ini untuk analogi verbal testnya. Kemudian di dalamnya analogi verbal testnya ini sebenarnya masuk juga sih. Ada antonim juga masuk. Kemudian ada sinonim juga ada. Kemudian makna yang sama. Makna sama atau beda lah. Makna sama dan beda. Makna sama dan juga makna yang beda gitu. Ini masuk ke sini juga. Kemudian ada logika algoritma, logikanya itu tentang deret. Nah, ada deret huruf, kemudian ada deret angka gitu. Kemudian untuk logika penalaran itu seperti mirip, sebenarnya ini lebih mirip ke tes figural ya, figural penalaran gitu. Ini kalau yang bagian pertama ini menunjukkan gambar selanjutnya gitu. Kalau yang ini dia mencari yang beda gitu, mencari yang beda. Kemudian kalau dia tes Kraepelin atau Pauli itu biasanya disebut dengan tes koran ya. Kalau orang-orang biasanya bilangnya tes koran gitu. Nah, tes koran ini biasanya dia pakai kertas. Biasanya pakai kertas kalau dia untuk tes Kraepelin yang uh, penjumlahan atas bawah, kemudian yang dituliskan adalah um, hasil akhirnya berupa satuan akhir gitu. Nah, sedangkan kalau dia yang biasanya secara komputer kan dia menggunakannya biasanya menggunakan ganjil genap. Hasil ganjil, hasilnya ganjil maka diklik satu. Hasilnya genap makanya diklik nol. Contohnya 5 tambah 7 itu kan genap ya, maka dituliskan maka diklik nol. Dilakukan secara komputer biasanya. Maksudnya secara komputerisasi gitu. Kalau yang ini dia biasanya pakai kertas pensil gitu.
Kemudian kalau untuk EPPS, dia tentang menguji tentang tes kepribadian seseorang ya. Biasanya ada diujikan, ada A dan B, kemudian akan disuruh memilih antara A dan B. Kayak contohnya saya suka berbicara tentang diri saya dengan orang lain, kemudian yang B saya suka bekerja untuk sesuatu tujuan yang telah saya tentukan bagi diri saya. Kemudian bentuk yang lainnya lagi, yaitu ada dikasih pernyataan saya suka membantu orang lain yang sedang kesulitan, kemudian dikasih range gitu. Jadi kita ditentukan untuk menentukan range kita di mana gitu. Kemudian ada soal Army Alpha Intelligence gitu. Army Alpha Intelligence. Kalau yang bentuk ini, dia bentuknya seperti ini. Kita disuruh untuk mencari bentuk-bentuk coret gambar yang berisi kombinasi huruf vokal dan angka ganjil seperti itu. Jadi kayak kayak contoh soal yang ini, coret gambar yang berisi kombinasi huruf vokal dan angka ganjil. Berarti gambar yang berisi huruf vokal dan ganjil. Vokal dan ganjil. Vokal yang U, yang I, berarti yang ini yang ini dicoret, kemudian vokal dan ganjil. Vokal dan ganjil ini juga. Kemudian vokal dan ganjil. Kemudian ini. Oke, gitu. Contohnya seperti itu. Atau bisa juga dia ada dikasih denah, contoh katakan dia denah gitu, denahnya dikasih, kemudian ada dibuat nanti penomoran bangunan gitu, ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, dimanapun bebas gitu, nanti nomor satunya mungkin gedung, nomor duanya itu sekolah, nomor empatnya ini gitu, terus nanti setelah itu dikasih gambar selanjutnya untuk menunjukkan itu nomor berapa gitu. Kemudian untuk tes yang terakhir adalah tes warteg. Nah, kalau tes warteg itu dia dikasih dalam bentuk ini ya, ada bentuk uh, kita disuruh memilih gambarnya gitu. Kita disuruh untuk bukan memilih sih, kita disuruh membentuk gambar-gambar yang bisa dibentuk gitu. Nah, ini kan udah gambar jadi ya. Biasanya dia ada gambarnya yang mungkin aja bentuk dari bentuk ini dulu, dari bentuk persegi dulu, terus kita bebas untuk membentuk apa gitu. Maka kita akan disuruh untuk membentuk, bisa membentuk jadi balok kah atau jadi kartu beginian gitu, atau mungkin ada dikasih gambar yang cuman mungkin dikasih roda gitu kemudian disuruh bentuknya jadi seperti ini gitu. Jadi tes warteg ini kita disuruh untuk membentuk suatu gambar yang real gitu. Kemudian tes warteg ini juga masuk juga, yaitu tes menggambar pohon juga ada. Kemudian sama tes em, menggambar orang. Tapi kalau untuk secara tahun lalu itu kebanyakan tes warteg ditiadakan ya, karena kebanyakannya ujiannya secara komputerisasi gitu. Nah, kalau tahun ini, kalau kemungkinan offline atau menggunakan manual, pasti ini akan muncul gitu. Nah, itu dulu untuk pertemuan kali ini untuk membahas tentang bentuk-bentuk tes psikotes tahun 2021 yang sebagai gambaran untuk tahun ini ya. Untuk video selanjutnya saya akan membahas tentang tips dan trik setiap uh, subtes bagaimana untuk mendapat nilai yang baik. Dan semangat untuk ujiannya. Don't forget to subscribe. Thank you.